Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Larisman MPD sebagai dosen tetap STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh pada jenjang S1 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping saya sebagai dosen tetap di STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh, saya juga mengajar di beberapa kampus yang ada di Sumatera Barat. Salah satunya Universitas Negeri Padang, Universitas Baitur Rahmah Padang, Universitas Terbuka, dan Akper Keperawatan Baitur Rahmah Padang sebagai dosen luar biasa. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 berupa pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya di aspek pengajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Demokrasi dan Demokrasi di Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah PKN 4435. Sebelum kita masuk terkait mengenai video pembelajaran, maka saya akan menggambarkan sedikit tentang deskripsi mata kuliah Teori Demokrasi dan Demokrasi di Indonesia. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang wajib untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait teori-teori demokrasi, nilai-nilai demokrasi, sejarah demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi, budaya demokrasi, dan masyarakat madani, HAM di negara demokrasi, kasus pelanggaran demokrasi, serta masa depan demokrasi dan demokratisasi. Secara umum, pendekatan pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan DID, Delivery, Interaction, dan Evaluation. Delivery dilakukan menyampaikan materi melalui ceramah, presentasi, video, ataupun pemberian modul. Sementara interaction berupa tanya jawab, studi kasus, kerja kelompok, debat dan problem solving. Evaluasi melalui kegiatan yang dilaksanakan berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam video ini, materi perkuliahan adalah HAM di negara demokrasi. Capaian lulusan untuk mata kuliah ini adalah mampu menganalisis konsep, prinsip, praktik demokrasi, serta HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan HAM serta memberikan alternatif solusi secara kritis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menunjukkan sikap demokratis, menghargai HAM, menjunjung tinggi nilai keadilan, supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan capaian mata kuliah adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang pengertian HAM, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM di dalam masyarakat, dan yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan rekomendasi bagaimana penegakan HAM untuk masa depan. Nah, untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, baik itu dalam berupa buku, ataupun buku yang bersifat online, jurnal, ataupun referensi-referensi yang relevan. Dan dalam proses pelaksanaan perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka. Dalam video ini, materi perkuliahan adalah HAM di negara demokrasi. Submaterinya adalah pengertian HAM, bentuk pelanggaran HAM, upaya penegakan dan perlindungan HAM. Metode yang digunakan dalam materi perkuliahan ini adalah metode studi kasus berbasis gambar atau picture case study. Artinya, disajikan gambar-gambar bentuk pelanggaran HAM di depan kelas melalui gambar yang ditayangkan melalui infocus. Setelah itu diminta mahasiswa untuk menceritakan gambar, menganalisisnya, serta memberikan rekomendasi menjawab bagaimana permasalahan itu bisa diatasi.
Pelaksanaan perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan, sementara 2 kali pertemuan diadakan melalui proses ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyaksikan bagaimana praktek video pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum. Oke, semuanya, selamat pagi semuanya. Oke, 14 ya. Nah, pertemuan kita yang ke-14 hari ini untuk mata kuliah Teori Demokrasi dan Demokrasi di Indonesia. Ya, baik. Gimana kabar semuanya hari ini? Baik? Udah sarapan? Keren ya, oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Hadir semua ya? Hadir? Oke, hadir ya. Oke, baik. Untuk minggu ini, pertemuan kita yang ke-14, materi kita itu tentang HAM di negara demokrasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita tentang HAM dan demokrasi, Resi, materi yang minggu kemarin? Baik, materi kita minggu kemarin itu kita membahas tentang demokrasi. Yang kedua kita membahas tentang partai politik. Yang ketiga kita membahas tentang pemilihan umum. Oke, keren, mantap ya. Berarti masih ingat materi kita untuk minggu yang kemarin. Jadi saya berharap materi yang minggu kemarin itu kita ulang lagi dan kita baca lagi di rumah ya. Oke, baik. Untuk hari ini materi kita tentang HAM dan demokrasi. Materi kita minggu kemarin tentang demokrasi, Pemilu. partai politik, dan pemilu. Nah, kita ulang sedikit. Pengertian demokrasi ada yang tahu? Baik Pak, pada pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Pak. Oke, mantap ya. Artinya demokrasi adalah pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, materi yang berikutnya itu kita bicara tentang Partai politik. Oke, partai politik. Silakan siapa yang bisa menjelaskan? Baik Pak, partai politik yaitu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan pandangan politik yang sama untuk memperjuangkan masyarakat serta memperoleh kekuasaan melalui cara yang demokrasi. Oke, bagus ya. Artinya partai politik itu adalah sebuah organisasi kekuasaan di mana terdapat sekumpulan orang untuk bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di sini ada yang mau tertarik bergabung dalam partai politik? Ada? Oke, keren ya. Jadi memang sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada hari ini. Oke, untuk selanjutnya pengertian tentang pemilu. Siapa yang bisa? Siapa? Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana warga negara memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke, mantap ya. Artinya udah paham kita materi tentang demokrasi, partai politik, ataupun pemilu. Nah, jadi pemilu itu sama dengan political market. Artinya sebuah pasar politik di mana terjadi pergantian aktor politik ya. Nah, jadi saya berharap materi yang minggu kemarin itu dipahami dan dibaca ulang kembali. Nah, hari ini kita masuk bagaimana HAM itu di negara demokrasi. Baik, sebelum kita masuk kepada pengertian HAM di negara demokrasi, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Ada 6 buah gambar. Silakan Anda ceritakan gambar, nama pelanggaran, deskripsikan gambar tersebut, dan nilai atau pesan apa yang dapat diambil. Silakan kerjakan selama 10 menit. Oke, udah selesai semua ya? Sudah Pak. Ya, baik. Waktunya karena udah lebih kurang 10 menit dari gambar yang ada, ya, seperti yang saya instruksikan, silakan siapa yang bisa pertama menceritakan gambar yang pertama ini. Coba angkat tangan. Saya Pak. Oke, silakan Indah. Gambar yang pertama itu nama pelanggarannya yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan itu ada kekerasan fisik sama kekerasan psikis. Hak yang dilanggarnya yaitu ada hak atas rasa aman, hak atas keutuhan fisik, hak atas kesehatan mental dan psikis,
serta hak atas kesejahteraan dan keadilan. Nilai dalam gambar pertama itu ada hilangnya rasa kemanusiaan dan empati di dalam keluarga akan merusak peradaban itu sendiri. Kekuatan fisik tidak boleh digunakan untuk menindas yang lebih lemah. Pesannya yaitu stop normalisasikan kekerasan, apalagi itu di depan anak kecil. Gambar ini berkaitan dengan pasal 28G ayat 1 dan 28I ayat 1. Oke, ya bagus ya. Di gambar yang pertama ini jelas bahwasanya terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kira-kira kalau misalnya bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, kebayang anggota keluarganya siapa aja? Ayah, ibu, anak, siapa lagi? Nah, artinya yang ada dalam lingkup rumah tangga, kalau misalkan terjadi kekerasan, maka termasuk yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, permasalahan yang ada selama ini adalah kenapa kekerasan dalam rumah tangga ini sering tidak terungkap? Kira apa masalahnya? Karena itu lingkup pribadi. Karena lingkup. Nah, jadi selama ini kekerasan dalam rumah tangga ini kenapa nggak terungkap? Karena beranggapan bahwasanya masalah rumah tangga itu adalah masalah intern dalam rumah tangga. Jadi oleh karena itu sudah seharusnya juga kita sebagai generasi muda, pengawas di tengah-tengah masyarakat, kalaupun seandainya ada kekerasan pada anak, sudah seharusnya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk yang pertama udah paham ya? Oke, baik. Kita lanjut ke gambar yang kedua, yaitu tentang kebebasan dalam berekspresi dan menyatakan pendapat. Gambar yang pertama tadi kita bicara tentang KDRT. Nah, siapa yang bisa menjelaskan gambar yang kedua? Saya, Pak. Ya, oke, silakan. Baik, saya akan menjelaskan gambar yang kedua. Bahwasanya gambar yang kedua itu menjelaskan tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Bentuk yang dianggap dalam membebaskan pendapat di muka umum itu bahwasanya setiap orang berhak menyatakan pendapatnya, baik itu menyatakan satu dalam pemerintahan, pokoknya masalah yang bisa diselesaikan atau yang bisa disampaikannya. Ini nilai yang terkandung dalam menyatakan sebuah pendapat itu tentunya menghargai pendapat dari orang lain, bertanggung jawab, serta apa yang disampaikan oleh orang lain dan terima dengan sebaik-baiknya. Pesan yang diambil dalam pernyataan pendapat, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya secara bebas, tetapi harus dilakukan dengan baik, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Oke, mantap ya. Oke, kita udah jelaskan gambar yang pertama tentang KDRT, gambar yang kedua tentang kebebasan berekspresi. Nah, kita lanjut next gambar yang ketiga. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang ketiga? Saya, Pak. Ya, oke, silakan, Feli. Gambar yang ketiga yaitu tentang diskriminasi, di mana bentuknya yaitu pembulian atau perlindungan. Gambar ini melanggar hak tentang kebebasan diskriminasi, hak tentang perlindungan diri dan kehormatan. Nilai yang dapat diambil yaitu nilai toleransi, empati, dan pesan yang dapat diambil yaitu jangan membeda-bedakan teman, tidak boleh mencaci atau membedakan suku, ras, dan bangsa satu orang. Oke, nah mantap ya. Artinya di poin yang ketiga atau gambar yang ketiga ini bicara adalah bagaimana kita anti terhadap perlakuan diskriminasi, ya, baik itu terhadap agama, ras, golongan, suku yang ada di Indonesia. Bayangkan, Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multikultural. Nah, ya, Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multikultural, artinya terdapat berbagai macam suku bangsa yang ada. Bagaimana dengan perlindungan hak asasi manusia, kita tidak hanya berlaku tidak adil kepada sesama, tetapi kita menempatkan manusia itu pada tempatnya. Oke, baik, kita lanjut gambar yang berikutnya berkaitan tentang hak asasi manusia.
Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang keempat sesuai dengan tugas yang dikerjakan? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Muti. Baik Pak, yang dari gambar tersebut adalah orang yang mengerti lamaran kerja. Jadi hak yang dilanggar itulah hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan bebas mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan serta hak untuk bebas dari diskriminasi. Serta nilai yang diambil dari kegiatan ini gambar tersebut adalah kerja keras, partisipasi, disiplin, dan pesannya adalah jangan mudah menyerah dalam menghadapi kegagalan. Oke, nah berarti gambar yang keempat adalah setiap kita melihat gambarnya itu orang lagi berbondong-bondong ya, lagi berbondong-bondong, lagi bawa tas, apa di bawahnya lagi? Map, ya tas, map ya. Artinya kita melihat bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi fakta yang kita lihat hari ini banyak pencari kerja daripada lowongan pekerjaan. Nah, jadi oleh karena itu ini merupakan masih PR bangsa kita hari ini, bagaimana semua warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pekerjaan. Oke, baik, kita lanjut ya ke gambar berikutnya, yaitu gambar yang kelima. Tentang ini, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Dina. Baiklah, gambar yang kelima yaitu supremasi hukum. Setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum, diatur dalam pasal 28D. Ya, oke, bagus ya. Di gambar yang kelima ini menjelaskan bahwasanya rule of law ya, artinya semua warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28D. Nah, contohnya mungkin kalau kita lihat hari ini banyak tahanan koruptor ya yang kadangkala diberikan fasilitas mewah di penjara. Nah, sementara orang biasa yang mungkin mencuri kayu atau mencuri ayam kadangkala itu diproses sangat luar biasa ya. Sementara tahanan koruptor yang mengambil uang rakyat kadangkala diberikan fasilitas yang mewah di penjara. Oke, baik, untuk berikutnya gambar terakhir ya, yang keenam. Tadi sudah jelaskan tentang supremasi hukum. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan gambar yang keenam? Ya, oke, silakan Indri. Dalam gambar yang keenam itu ada hak mendapatkan pendidikan. Terdiri dalam dua pasal yang utama. Yang pertama ada pasal 28C ayat 1 dan 28E ayat 1. Dalam 28C ayat 1 yaitu hak mendapatkan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 28E ayat 1 yaitu tentang kebebasan memilih pendidikan. Lanjut dengan bentuk hak yang dilanggar. Pada pasal 28C ayat 1 yang dilanggarnya yaitu hak mengembangkan potensi diri, yang kedua ada hak memperoleh ilmu dan teknologi, yang ketiga ada hak peningkatan kualitas hidup. Sedangkan pelanggaran pasal 28E ayat 1, yang pertama ada hak kebebasan memilih pendidikan, yang kedua ada hak memilih pengajaran. Makna dan nilainya serta pesannya yaitu nilai dalam hak mendapatkan pendidikan, instrumen utama pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk dapat bertahan hidup dan meningkatkan kualitasnya. Sedangkan pesan yang diambil yaitu pendidikan sepanjang hayat. Proses belajar bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan proses manusiawi atau memanusiakan manusia yang berlangsung seumur hidup. Oke, nah berarti udah paham ya semua ya? Artinya dari gambar yang ditampilkan di depan, mulai dari KDRT, kebebasan menyatakan pendapat, sampai dengan perlakuan diskriminasi, berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Yang berikutnya tentang supremasi hukum. Yang terakhir adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, sebenarnya ini merupakan hanya sebagian contoh kecil saja bagaimana kondisi penegakan HAM di Indonesia. Kira-kira menurut Anda ini apakah semuanya udah terlaksana sepenuhnya atau masih belum? Belum ya? Nah, artinya ini masih menjadi sebuah PR besar bangsa kita ke depan bagaimana penegakan HAM ini
betul-betul menjadi sebuah hal yang krusial, ya, yang butuh perhatian pemerintah agar tidak terjadi lagi mengenai pelanggaran HAM ini. Ya, nah, jadi saya berharap ini bisa lebih dipahami lagi tentang materi HAM, dan ini udah paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Yang gambar yang seperti ini, boleh? Ada yang mau bertanya ke saya? Boleh langsung kita diskusi bersama. Bagaimana pencegahannya? Apa dampaknya? Apa solusinya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham ya? Oke. Nah, di poin yang berikutnya, ini materi kita tentang upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, poin yang pertama ini, menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Maksudnya gimana? Menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini? Poin yang pertama. Boleh? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Gimana maksudnya? Artinya hukum itu tidak tajam, tumpul ke atas. Nah, artinya dalam penegakan hukum ini bagaimana aparat penegak hukum itu tidak berlaku diskriminatif. Apakah dia orang kaya, orang biasa, pejabat, ataupun tidak pejabat. Ya. Nah, poin yang kedua, memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM sesuai dengan peraturan yang, maksudnya gimana? Ada yang bisa menjawab nggak? Poin yang kedua, memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM sesuai peraturan yang berlaku. Gimana maksudnya? Oke, saya pernah, mungkin di materi-materi sebelumnya udah disampaikan juga. Kenal Najwa Shihab kan? Siapa dia? Siapa Najwa Shihab? Siapa? Seorang ini ya, jurnalis ya. Nah, beliau itulah seorang jurnalis. Nah, ketika Najwa Shihab berkunjung ke sebuah lapas Sukamiskin itu, melihat dan menemui tahanan koruptor, ternyata di dalam penjara itu diberikan fasilitas yang mewah. Diberi kasur, ya, diberi AC, apalagi TV, semuanya lengkap seperti apartemen. Bayangkan itu gitu loh. Nah, jadi kalau kita melihat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM. Nah, jadi masih menjadi sebuah PR besar bangsa kita bagaimana penegakan hukum itu tidak berlaku diskriminasi. Yang ketiga, menyelidiki dan mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM melalui lembaga yang berwenang, ya, lembaga Komnas HAM, ya, termasuk situ, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum. Nah, ini maksudnya gimana ini? Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum. Pernah kena tilang nggak? Pernah nggak kena tilang? Siapa yang pernah? Ilah pernah? Siapa yang pernah? Resi pernah ya? Gimana prosesnya Resi ketika ditilang oleh para petugas sini? Oh, berarti selesai di tempat berarti ya? Dikasih uang? Berapa waktu itu bayar? Pelanggarannya apa? Tidak menggunakan SIM. Oke, berarti bayar di tempat ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya bagaimana profesionalisme aparat penegak hukum di lapangan. Harusnya bagaimana? Kalau misalnya ada pelanggaran ini para pengendara harusnya bagaimana? Diproses ya melalui aturan yang berlaku gitu, dikasih surat tilangnya gitu loh. Bukan sesuatu yang instan langsung bayar di tempat. Nah, oke, ini merupakan salah satu kondisi yang ada di lapangan juga ini. Bagaimana para aparat penegak hukum ini kadangkala masih memiliki mentalitas yang lemah ya. Nah, ini nanti ke depan, karena nanti mana tahu, kita nggak tahu ini, Anda semua ke depan, walaupun nanti outputnya menjadi seorang guru atau pendidik, nah mana tahu nanti ada jalan Anda untuk menjadi aparat penegak hukum kan. Nah, sehingga bisa memberikan sebuah contoh agar hukum itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang berikutnya,
menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, oke. Resi waktu ditangkap, ada telepon keluarga? Siapa keluarganya? Apakah dia aparat kah atau apa? Bukan aparat. Oh, bukan apa. Ada pernah pengalaman nggak di sini? Ketika ada atau gini deh, jangan bilang deh. Mengurus surat-surat administrasi ada nggak kita menggunakan orang lain atau apa? Keluarga? Siapa yang pernah melakukan itu? Mengurus KTP, membayar pajak, atau apa? Anda langsung? Atau bagaimana? Atau membuat SIM? Gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Jadi gini, menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, kadangkala ini udah menjadi rahasia umum. Misalnya kita membuat SIM ini. Buat SIM, kadangkala kan ada yang kilatnya ini. Ya, ada yang kilat, ada yang cepat selesai. Ya, ada juga yang kita melalui proses. Kita tes dulu, membawa kendaraannya, habis itu tes psikologinya, baru kita dapat keluar SIM-nya. Nah, jadi oleh karena ini, kadangkala menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama. Kita kan nggak tahu ini, apakah mungkin kita punya keluarga yang pejabat atau yang nggak. Bagaimana dengan masyarakat kecil kan? Nah, yang nggak punya backingan, nah ini gimana prosesnya gitu. Oke, ini merupakan salah satu upaya penegakan tentang perlindungan HAM. Nah, dari poin 1 sampai poin 5, ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan bertanya. Nggak apa-apa. Jangan takut bertanya gitu. Ada? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nah, untuk upaya perlindungan ini mungkin bisa dibaca di materi yang berikutnya tentang bagaimana perlindungan HAM untuk masa yang akan mendatang gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, ada yang mau ditanyakan dari awal sampai akhir ini ada? Silakan. Mengingat waktu, karena waktu kita udah hampir habis, jadi sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, materi tentang HAM di negara demokrasi, kita simpulkan dulu tentang pengertian HAM. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Oke, silakan Firman. HAM adalah hak dasar yang melekat dari usia sejak lahir sampai meninggal. Oke, bagus ya. Jadi HAM itu adalah ini hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Itu pengertian HAM. Oke, baik. Nanti udah jelas ya pengertian HAM. Nah, kita lanjut lagi mengenai kesimpulan materi kita hari ini tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Siapa yang bisa? Oke, silakan Aisyah. Bentuk pelanggaran HAM yaitu ada 6. Pertama ada KDRT, yang kedua ada kebebasan berpendapat, ketiga ada diskriminasi, keempat ada kehidupan yang layak, yang kelima ada seterusnya hukum, yang keenam ada pendidikan yang layak. Oke, bagus. Ini beberapa gambaran umum saja tentang bagaimana bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain ya tentang pelanggaran HAM. Nah, oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, untuk materi kita minggu depan, ini masih materi yang sama. Silakan Anda cari jurnal tentang bagaimana penegakan HAM di Indonesia. Setelah itu Anda analisis berupa beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, jadikan dalam sebuah bentuk esai. Jadi minggu depan kita akan diskusi kelompok dan kita akan presentasikan di depan kelas. Ada yang mau ditanyakan dengan tugas? Tidak ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, jadi kita jumpa lagi untuk minggu depan. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah teori demokrasi dan
Demokrasi di Indonesia pada program S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Civitas Akademik, STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh, dan rekan-rekan sejawat dosen dan juga mahasiswa. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.